Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwati iman PJ Persis GBA Hiji sareng para pemuda pimpinan cabang Bojong Soang, alhamdulillah berkat qudroh dan irodahnya serta inayahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat bangun di waktu subuh, kemudian melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan pada kesempatan kali ini mungkin ada kegiatan dari PC Pemuda Persis Bojong Soang, Pak, yang mana program ini adalah program dari bidang pendidikan yang diberi judul Pejuang Subuh. Jadi pemuda mengadakan program Pejuang Subuh itu salah satu diantaranya yang pertama mungkin agar pemuda-pemuda khususnya di wilayah Bojong Soang bisa terbiasa, Pak, untuk bangun subuh, untuk melangkahkan kakinya melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Adapun untuk hari ini kita ke jadwal bagian di PJ GBA 1 yang mana kalau tahun sebelumnya, Pak, itu kita mulai dari PJ Tirtawangi. Dari Tirtawangi, Cijengjing, Lengkong 1, Lengkong 2, Bojong Soang 1, Bojong Soang 2, kemudian Cijagra, dan sekarang alhamdulillah sudah beberapa masjid kita masuk ke PJ GBA 1. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada PJ Persis Bojong Soang 1 yang telah menerima kami untuk bisa mengisi di tempat ini. Kemudian yang kedua, tujuan Pejuang Subuh diadakan agar PC Pemuda Persis Bojong Soang bisa mengontrol ke PJ-PJ, Pak. Dalam arti kita mengontrol apakah di PJ GBA 1 itu pemudanya ada gitu. Agar ketika misalnya ada pemuda yang misalnya belum aktif di Pemuda Persis, kita bisa mengajaknya, bisa mengobrol untuk ikut bersama aktif di PC Pemuda Persis Bojong Soang. Dan yang terakhir, tujuan diantaranya adalah barangkali mungkin nanti kita ada obrolan khusus bersama PJ Persis GBA 1. Barangkali ada yang ingin dibantu terkait program-program di PJ, mungkin bisa dibicarakan dengan PC Pemuda Persis Bojong Soang. Itu mungkin, Pak, salah satu diantaranya kenapa diadakan Pejuang Subuh. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi antara PJ-PJ Persis di wilayah Bojong Soang dengan PC Pemuda Persis Bojong Soang. Dan mungkin Pejuang Subuh ini bukan hanya kita membicarakan terkait program, Pak, tapi ada sedikit kultum mungkinnya disebut nama ngisi tausiah menten, agar tidak hanya pembicaraan semata tapi ada ilmu yang bisa kita ambil dari kesempatan kali ini. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, adapun pada kesempatan kali ini mungkin sedikit saya akan menyampaikan mengenai suatu hadis yang mana hadis tersebut tercantum di dalam kitab Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu adalah kumpulan hadis-hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi yang jumlahnya lebih dari 40. Arba'in Nawawi 40 hadis. Hadis yang akan dibahas adalah mengenai hadis yang mana hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diterima oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut."
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Dalam redaksi hadis tersebut Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bahkan dengan lafaz yang diulang-ulang, Pak, yaitu lafaz man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Rasul menerangkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka falyakul khairan aw liyasmut, ucapkanlah yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan yang terakhir Rasul sabdakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia menghormati tamunya. Di situ Rasulullah SAW dalam redaksi hadis tersebut mengulang sabdanya sampai 3 kali. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini menjadi penekanan agar ketika kita melaksanakan suatu amal, ketika kita melaksanakan suatu perbuatan, entah baik atau buruknya, hendaklah dilandasi dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini adalah menjadi pondasi, menjadi landasan kita untuk beramal. Ketika kita beriman kepada Allah, maka amal apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita beriman kepada Allah tapi amal-amalna tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beriman kepada Allah menjadi pondasi, menjadi landasan kita dalam melakukan suatu amal. Kemudian yang kedua, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir juga menjadi motivasi kita, menjadi dorongan kita agar nanti ketika kita melaksanakan suatu amal, amal kita itu bukan hanya amal biasa, tapi amal yang akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Amal yang akan dibalas oleh Allah nanti di yaumil akhir. Sehingga amal-amal apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai ketika kita beriman kepada hari akhir, maka amal kita adalah amal yang sia-sia. Yang dimaksud dengan hari akhir itu adalah kita meyakini dunia ini akan hancur dan kita meyakini bahkan kita akan dihidupkan kembali nanti di yaumil akhir. Berbeda Pak dengan orang-orang kafir. Ada orang-orang kafir mah percaya dunia ini akan hancur teh. Tapi orang kafir mah terpercaya bahwa nanti akan dihidupkan kembali. Sehingga ketika kita meyakini benar-benar beriman kepada yaumil akhir, maka amal apa yang harus kita lakukan? Kenapa? Karena nanti di yaumil akhir, di akhirat amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama yang menerangkan al-muradu bihadal jumlah, yang dimaksud dengan jumlah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir adalah al-hisu wal igra'u alal iltizami. Yang dimaksud dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir dalam hadis tersebut adalah dorongan dan perhatian untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebaikan. Itu yang dimaksud Rasulullah SAW. Kenapa mengulang sabdanya sampai 3 kali? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Dilandasi dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir agar kita terdorong, termotivasi agar kita selalu melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, namun dalam hadis ini Rasul menyabdakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yaitu berkaitan dengan falyakul khairan aw liyasmut. Di madrasah-madrasah Pak sering nu diajarkeun nu kieu teh. Cuman paling di madrasah mah hafalan heula. Terus sekarang mungkin kita pemahaman apa yang dimaksud falyakul khairon aw liyasmut. Para ulama menerangkan pernah kejadian Pak Ibnu Mas'ud ketika melaksanakan sa'i di sofa, Ibnu Mas'ud seolah-olah berkata sendiri. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya lisan, wahai lisan, kul khairon tagnam. Ucapkanlah yang baik-baik, tagnam, pasti kamu akan selamat.
Waskut an syarrin taslam, dan diamlah dari ucapan-ucapan yang jelek, taslam, pasti kamu akan selamat. Pada saat itu Ibnu Mas'ud seolah-olah berkata sendiri, berkata kepada lisannya gitu. Sehingga ada sahabat yang mengatakan, Ibnu Mas'ud, nah cenah kamu mengatakan seperti itu, nah nyarios kitu. Ibnu Mas'ud mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bani Adam, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, fi lisanihi, berada dalam lisannya, berada dalam ucapannya. Bukan berarti mata tidak pernah salah, kaki tidak pernah salah, tangan tidak pernah salah. Tetapi yang paling banyak melakukan kesalahan adalah fi lisanihi, berada pada lisannya, berada dalam ucapannya. Kadang Pak, ketika kita misalnya sedang berkumpul, kadang osok membicarakan orang lain teh gitu, ngomongkan orang lain teh tanpa kita sadari. Sehingga ketika kita membicarakan ucapan-ucapan yang tidak benar, membicarakan orang lain tanpa disadari, itu dicatat oleh malaikat. Sebagaimana dalam Quran surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidu min ladaihi illa raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh seorang hamba, oleh seorang manusia, melainkan ada yang mencatat. Dalam di sini dalam ayatnya raqib atid, malaikat raqib dan malaikat atid, atau malaikat pencatat. Artinya baik buruk yang diucapkan oleh kita itu ada dicatat oleh malaikat. Sehingga ketika kita meyakini beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ucapannya ucapan yang baik. Jangan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ketika kita misalnya tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, hendaklah kita diam, tidak membicarakan yang lain. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya, kebanyakan yang memasukkan seseorang manusia ke neraka itu diantaranya adalah alfamu wal farju, mulut dan kemaluan. Selain kemaluan yang menyebabkan seseorang masuk neraka, mulut juga bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Kenapa? Karena tadi disadari, kadang tidak, kita suka membicarakan orang lain. Alhamdulillah Ari simkuring salami di pemuda mah sareng pemuda teh ngobrol nate sararae we gitu tentang jamiah, membicarakan program-program gitu, program-program jihad. Dihindari membicarakan orang lain teh. Sehingga ketika kita berada di jamiah, insya Allah ketika kita berkumpulnya bermanfaat. Ketika kita berbicara, berbicaranya juga berbicara yang bermanfaat. Kenapa kita harus menjaga ucapan-ucapan kita? Karena ada sahabat, kalau tidak salah Abu Bakar, Pak. Abu Bakar mengatakan diamnya orang yang beriman itu adalah mengandung hikmah. Jadi ketika umat Islam, orang beriman berbicara, itu berbicaranya itu mengandung ilmu, mengandung hikmah. Ketika diamnya orang beriman itu berpikir gitu. Jadi tidak membicarakan orang lain, orang-orang beriman mah ngucapkeun ucapan nu sae, lamun jempe dia berpikir. Itu kata Abu Bakar. Bahkan ada sahabat, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, kenapa kita tidak boleh mengucapkan yang tidak benar? Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, lisan itu lebih tajam daripada pedang. Maksudnya apa? Ketika kita membicarakan orang lain, menyakiti hati orang lain, itu sembuhnya mual sehari 2 hari gitu. Ketika kita membicarakan orang lain, maka dia akan tersakiti dengan ucapan kita. Berbeda dengan pedang. Kalau dengan pedang misalnya tersakiti, tersayat oleh pedang, itu akan sembuh 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi tersakiti dengan ucapan kita, itu sampai berhari-hari. Ingat deh, pernah diejek ke orang eta, pernah dibully ke orang eta. Sehingga Rasulullah SAW tepat mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ucapkanlah yang baik atau diam. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, redaksi selanjutnya Rasul menyabdakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangga. Yang dimaksud menghormati tetangga, kalau dikaitkan dengan konteks hadis tersebut, ini sama
masih ada kaitannya dengan yang tadi. Menghormati tetangga bisa dengan menjaga lisan, gitu, tidak menyakiti hatinya. Ayeuna hidup bertetangga tapi satu sama lain saling mengejek, saling menghina, maka itu tidak termasuk menghormati. Ayeuna satu sama lain saling memberi, gitu, memberi makanan, tapi dibarengi dengan ucapan-ucapan menghina. Tah ieu tah hadiah cenah zakat kangge si miskin, tah kangge ieu, dengan ucapan-ucapan yang menghina, dengan ucapan-ucapan yang menyakiti. Maka itu tidak termasuk menghormati tetangga. Salah satu yang cara menghormati tetangga dalam redaksi hadis ini adalah menghormati tetangga dengan menjaga lisan. Dan yang terakhir, redaksi terakhir, Rasul menyabdakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Ini juga sama, Pak. Menghormati tamu bisa dengan cara menjaga lisan. Sekarang dengan tetangga saja sudah dibiasakan menghormati dengan menjaga lisan, apalagi dengan tamu yang datang kepada kita. Datang nanti jarang gitu. Dengan tamu aja yang tiap hari berada di pinggir kita, gitu. Dengan tetangga aja yang tiap hari berada di pinggir kita sudah bisa menjaga lisan, apalagi dengan tamu yang datangnya jarang ke rumah kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita dengan tetangga dan juga dengan tamu. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, makanya upami sepuh kapung kurma pendidikan nate henteu tinggi-tinggi gitu, tapi bahasa nate sararae gitu. Aya istilah hade goreng kubasa gitu. Ketika ada kesalahan atau ada apapun yang miskomunikasi, biasanya sok diobrolkan gitu, upami sepuh-sepuh kapung kurma. Nah, mungkin ini bisa diterapkan di kita, di pemuda sekarang, ketika kita ingin melakukan perbuatan apapun, ketika misalnya miskomunikasi, kita bisa membicarakannya gitu. Makanya istilah hadi goreng kubasa itu bagus, meskipun pendidikannya tidak tinggi-tinggi, tapi ungkapan-ungkapannya atau ucapan-ucapannya bisa kita terima. Nah, hadirin ikhwatul rahimakumullah, dan yang terakhir, Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam redaksi hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Rasul mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ada, saya baca di dalam makalah diterangkan ucapan itu ada 3. Ada ucapan khair, ada ucapan syar, ada ucapan yang namanya di tengah-tengah gitu. Hilap deui sim kuring naon eta teh ucapan naon. Ketika ucapan khair itu diperintahkan oleh Allah. Nah, ini yang diperintahkan teh, Pak. Ucapan-ucapan yang baik kita harus ucapkan. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah. Kemudian ucapan-ucapan yang syar, yang jelek, membicarakan orang lain, menghina orang lain, kemudian memfitnah orang lain, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihindari. Ada juga perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang menengah. Nah, inilah yang disebut dengan ucapan yang mubah gitu. Tenanaon membicarakan ucapan-ucapan yang mubah. Tetapi lebih baik di dalam redaksi hadis tersebut, lebih baik kita diam. Sekiranya ucapan tersebut tidak bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, hendaklah tidak mengucapkannya, dan lebih baik diam ketika tidak bermanfaat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan dengan sedikit redaksi hadis tersebut bisa menjaga ucapan kita, bisa menjaga bahasa kita, agar kita selalu mengucapkan ucapan yang baik, tidak mengucapkan ucapan yang jelek, tidak membicarakan orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak menggunjing orang lain, sehingga kita selamat ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu saja mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.